Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Sahabat dan warga Aisyah serta kaum muslimin yang sangat kami cintai dan dirahmati Allah, kita semua sangat meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah uswah hasanah, ya, menjadi contoh yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang muslim. Ya, di dalam Al-Qur'an dinyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan Ummul Mukminin Aisyah ya pernah menyatakan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an, ya. Jadi kehidupan Rasulullah, akhlak beliau sehari-hari dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, itu mencerminkan nilai-nilai dari Al-Quran yang diterapkan pada masa hidup beliau di lingkungan masyarakat Arab. Ya. Jadi akhlak beliau, ya, inti akhlak beliau bisa menjadi panutan kita bagi orang Islam yang hidup jauh dari zamannya. Ya, kita hidup di masa abad ke-21 dan juga jauh dari tempatnya. Kita hidup di kawasan Indonesia, tetapi nilai-nilai yang utama dari akhlak itu tetap menjadi pedoman. Dan Nabi sendiri menyatakan bahwa innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu dibangkitkan atau diutus untuk menyempurnakan, ya, akhlak-akhlak yang utama yang bibit-bibitnya sudah dimiliki oleh manusia. Nah, pada kali ini kita akan berbincang tentang toleransi dan perdamaian, apalagi ini sangat relevan pada saat kita hidup di era disrupsi dan di Indonesia dalam konteks, ya, menjelang atau mulai memanasnya suhu politik dan juga beraneka ragamnya organisasi maupun suku bangsa yang hidup di Indonesia. Perdamaian akan bisa dicapai apabila masing-masing komponen masyarakat yang hidup di dalamnya memiliki kejembaran hati, ya, kejembaran pikiran, keluasan, ya, dalam memandang perbedaan dan juga menghormatinya. Atau dalam bahasa Al-Quran atau dalam bahasa Arab kita kenal apa yang disebut dengan tasamuh, ya. Pernah suatu hari Nabi ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, agama apakah yang terbaik atau kesalehan apakah yang terbaik? Nabi menjawab, al-hanifiyah as-samhah, ya, ahabul adyani indallahi al-hanifiyah as-samhah. Cara berlaku atau cara beragama yang paling disukai oleh Allah adalah yang hanif, ya, dan yang jembar atau yang lapang, yang toleran. Jadi cara beragama yang paling disukai oleh Allah itu adalah cara beragama yang lurus tapi lapang dan penuh toleransi, atau kalau orang Jawa bilang jembar atine, ya, jembar kalangane, ya. Jadi ini menjadi ruh dari toleransi kita, dari saling menghormati kita. Al-Hanifiyah itu dikatakan sebagai lurus, tetapi lurus dalam arti bukan hanya satu macam, satu garis, ya. Tapi Hanifiyah itu kelurusan yang ada ruang gitu. Jadi di situ ada bisa manuver, ya, ada bisa pergerakan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi, misalnya pada saat beliau menghadapi berbagai persoalan, itu keputusan Nabi itu seringkali tidak hanya satu. Ya, sebagai contoh ketika ada sahabat yang melakukan pelanggaran di bulan puasa, ya, mohon maaf, salah satu pelanggaran berat adalah bersenggama dengan pasangan, ya, dengan suami atau istri. Nah, ini dikabarkan seorang sahabat itu melakukan pelanggaran itu dan dia tergopoh-gopoh pada Nabi penuh penyesalan dan bagaimana saya akan menebus kesalahan saya ini? Saya itu tidak kuat menahan nafsu kepada istri saya pada saat bulan puasa. Nah, jawaban Nabi apa? Jawaban Nabi sebagai kafaratnya adalah
puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, Nabi, 1 bulan aja saya udah nggak kuat kayak gini nih, apalagi 2 bulan berturut-turut. Kemudian Nabi mengatakan, kalau begitu memerdekakan budak. Ya Allah, Nabi, saya tuh nggak punya apa-apa, nggak punya sarana, ya, nggak punya uang untuk memerdekakan budak. Kalau gitu memberi makan orang miskin. Wah, saya itu di antara 2 bukit ini adalah yang paling miskin, gitu. Kemudian malah Nabi, ya sudah, ini saya kasih makan bahan makanan, berikan kepada keluargamu. Karena apa? Orang ini adalah orang yang paling miskin di antara kaum muslim. Jadi ini berarti apa? Hanifiyah, agama yang lurus, itu adalah menegakkan etika tadi. Tetapi ketika penegakan etika itu melihat situasi, maka keadaan bisa menjadi berbeda-beda gitu. Jadi yang disebut dengan Hanifiyah itu agama yang lurus pada etika moral, ketundukan kepada Allah, tauhid, tetapi pelaksanaannya di masyarakat ya bisa mengalami perubahan karena perubahan situasi itu. Nah, di situ masuklah apa yang disebut samhah tadi, kejembaran tadi. Nah, jadi kejembaran akhlak Nabi yang diilhami oleh Al-Quran tadi, beliau jembar hati ketika menghadapi masyarakat yang seperti itu. Orang miskin misalnya melakukan pelanggaran, itu hukumannya pasti akan berbeda atau harus berbeda dengan orang yang memiliki kuasa, memiliki kemampuan, ya, untuk tidak melakukan itu, gitu ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran itu seperti itu. Nah, toleransi Nabi itu juga yang semacam itu diterapkan kepada keluarganya, kepada istri beliau, ya, kepada cucu-cucu beliau. Misalnya ketika istri mungkin sedang sibuk, tidak sempat menyiapkan makan, atau tidak ada uang untuk membeli makanan, misalnya dinyatakan ketika Rasulullah bertanya, ada apa yang bisa dimakan hari ini? Kemudian Aisyah menjawab, Rasulullah, kita belum punya apa-apa untuk dimakan. Nah, Nabi mengatakan, oh baiklah, saya akan berpuasa. Nah, ini kejembaran hati, toleransi Nabi yang sangat luar biasa atas keadaan istri yang sedang mungkin sangat sibuk atau tidak punya waktu atau tidak ada makanan yang dimasak. Kemudian ketika beliau pulang dari berkhidmat, ya, itu dinyatakan beliau sudah capek, ngantuk, mau pulang, dodok-dodok, tahu dodok-dodok ya, mengetuk pintu gitu. Ternyata kedengaran itu kok kayaknya istrinya Sayyidah Aisyah tuh tidur enak sekali. Maka beliau, baiklah, saya tunggu sampai nanti bangun misalnya. Kemudian akhlak beliau, toleransinya kepada yang lain, ya, kepada yang suku lain, kepada yang beragama lain, banyak dikisahkan ketika ada jenazah dari seorang Yahudi lewat, Nabi kemudian kita berhenti menunduk, ya, untuk menghormati. Jadi kemudian juga banyak sekali kisah-kisah di mana beliau selalu berkunjung kepada orang yang hatinya belum terlunakkan dengan Islam, gitu ya, yang selalu membuat onar ketika beliau lewat itu, ya. Tapi Nabi sabar. Ketika beberapa hari kok tidak dilempari, malah bertanya, kemana ini si Fulan yang biasanya melempari kotoran, yang biasanya melempari duri, yang biasanya melempari batu, kok tidak ada? Beliau tanyakan, kemudian dinyatakan, oh beliau sakit. Nah, yang dilakukan oleh Nabi adalah apa? Menengok. Apa kabarmu, gitu ya, ditengok. Nah, ini akhlak Nabi itu sudah sampai demikian. Nah, kita mungkin belum bisa sampai sedemikian, ya, tetapi kita harus berusaha keras untuk mencontoh. Paling tidak tadi memberikan sikap toleran, kejembaran hati terhadap ya keluarga, terhadap anggota masyarakat, terhadap warga, termasuk kita yang hidup di Indonesia. Dengan kita bersepakat, ya, kalau dalam Muhammadiyah, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kita sebut sebagai Darul Ahdi Wassahadah. Ini adalah negara yang kita bersepakat di dalamnya untuk hidup bersama-sama sebagai bangsa,
untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Ya, cita-cita kemerdekaan itu ya terurai di dalam Pancasila itu. Ya, jadi kemudian wassahadah. Nah, di Indonesia inilah kita bersaksi, kita bersaksi bahwa kita orang Islam, maka kita harus melakukan atau membumikan nilai-nilai Islam, ya, perbuatan-perbuatan yang Islami di bumi Indonesia ini. Ya. Nah, diantaranya tadi soal perdamaian, asulhu, ya, kita tuh suka mendamaikan, bukan suka mencerai-beraikan. Ya. Satu musuh itu sudah terlalu banyak, tapi 1000 teman itu masih kurang. Maka mari ya warga dan sahabat Aisyah serta kaum muslimin di Indonesia, sedikit demi sedikit kita upayakan dengan sungguh-sungguh untuk menginternalisasi akhlak dari yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, dan kita mulai mungkin dari hari ini mulai untuk menciptakan ya kejembaran hati, kelonggaran, respek, hormat terhadap yang mungkin keadaannya berbeda dari kita, baik itu kepada keluarga kita, ya, kepada pasangan-pasangan kita, anak-anak kita, mertua kita, tetangga kita, warga RT kita, dan meluas kepada warga negara Indonesia yang mungkin yang kebetulan berbeda suku, berbeda agama. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini adian yang Hanifiyah Asumhah ini dapat kita terapkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita sebagai warga Aisyah dapat berkontribusi ya untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan, ketentraman di lingkungan kita masing-masing dan utamanya di negara kita Indonesia. Demikian Ibu Bapak sekalian, warga Aisyah yang kami hormati, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.